Di sini juga di sekolah ada kelas agama Islam. Juga anak kami ada tambahan TPA juga di Masjid Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Jarwo Songha. Pada video kali ini, saya akan mengajak Anda semuanya untuk mendengarkan kisah pernikahan beda negara, yaitu antara Indonesia dengan Austria. Nah, kita ingin mendengarkan bagaimana sih cara mereka mendidik anak mereka, khususnya untuk yang beragama Islam. Apakah ada TPA di Austria? Apakah ada pelajaran agama Islam di Austria di sekolah mereka? Mari kita simak video ini selengkapnya untuk Anda. Apa yang paling Mbak Yasi sukai, favorit banget kalau berbicara tentang Austria? Boleh makanan, boleh suasana, tradisi, dan lain sebagainya. Favorit aku tentang Austria. Jadi aku ceritain sedikit. Sekitar 6 atau 7 tahun yang lalu, waktu itu aku dulu domisilinya di Jerman. Nah, terus pada saat itu tuh kebetulan ada film 99 Cahaya di Langit Eropa. Nah, di film itu tuh settingnya di pemeran utamanya tinggalnya di Vienna, Austria. Terus aku tuh kayak berujar gitu dalam hati, ih kotanya cantik banget. Sayang aku udah harus pindah lagi ke Indonesia, jadi nggak sempat kemana-mana. Terus aku bilang gitu dalam hati, mudah-mudahan kalau misalkan Allah kasih rizki buat nginjakin kaki lagi ke Eropa, Vienna tuh jadi kota pertama yang aku datengin gitu. Dan ternyata alhamdulillah 6 tahun kemudian terwujud. Terus memang kotanya itu seperti yang di film itu, sangat cantik. Dan kalau misalkan orang tanya tentang Austria gitu, yang di benak aku itu adalah satu, Austria ini punya nickname namanya The City of Music. Jadi kalau misalkan teman-teman penggemar musik klasik pasti tahu seperti Mozart, Beethoven, Schubert. Nah, semua ini mereka asalnya dari Austria. Dan kalau misalkan teman-teman, terutama yang penggemar musik klasik, senang nonton konser, di sini juga Vienna ini adalah kota terbaik untuk yang mengadakan konser-konser musik klasik. Terus juga kalau misalkan teman-teman suka film klasik The Sound of Music, di situ juga settingnya di Austria, dimana di situ terlihat pemandangan gunung yang sangat cantik. Jadi itu sih yang aku suka dari Austria. Bagaimana cara Mbak Yasi dan suami mendidik anak-anak dan kemudian menentukan lembaga pendidikan untuk si anak itu seperti apa? Apakah ada tip-tip tersendiri untuk anak-anak mixed marriage ini? Mengenai pendidikan anak di mixed marriage, sebenarnya sih aku pikir sama aja, mau dia di mixed marriage or not. Buat kami berdua yang paling pendidikan anak-anak atau sekolah untuk anak-anak itu sangat penting. And what is it? Do you have any tips for children's educations? Yeah, like I heard that like tips for mixed marriage education, but I don't think there is any difference. Like I don't think that the child needs different kind of education if they are from mixed married couple or not. It's not important where the parents come from. It's just like the more effort you put into the education of your kids, the better they will get. The more important it is to you, the more important it will be to your kids. So choose the right school, choose a good school, help them with their homework, go through it. Show them how important education is, and sometimes you will have to fight with them because they say no, I don't want, but it's important, so yeah, go through it and then
it will all be really good. They will get well. Iya, pastinya kita sama sih dimanapun pasti ketika memilih sekolah untuk pendidikan anak pasti kita lihat juga sekolahnya, lokasinya di mana, terus programnya, bagaimana guru-gurunya dan lain sebagainya. Jadi sama sih. Dan juga kalau misalkan teman-teman mungkin ada yang diantaranya mau pindah ke Austria, khususnya di kota Vienna, mungkin agak takut. Oh, di sini kira-kira ada nggak ya komunitas orang Indonesia? Ada di sini. Terus alhamdulillah kita di sini juga di Wina ini ada masjid Indonesia. Terus ada pengajiannya juga, Wapena namanya. Kebetulan anak kami tergabung juga di TPA-nya. Jadi untuk pendidikan agama, insya Allah nggak usah khawatir, terutama agama Islam. Di sini juga di sekolah ada kelas agama Islam. Juga anak kami ada tambahan TPA juga di Masjid Indonesia. Mbak Yasi, ceritakan kepada kita dong bagaimana sih perasaan Mbak Yasi gitu kan ya tinggal di Austria. Kalau saya melihatnya ya kayaknya kalau orang-orang tinggal di luar negeri itu enak hidupnya, apa-apa fasilitas segala macam itu gampang, mudah didapatkan gitu. Bagaimana perasaan aku tinggal di Austria? Di satu sisi aku senang karena akhirnya alhamdulillah aku bisa berkumpul tinggal bersama suami, karena sama seperti pasangan kawin campur lainnya kami juga pernah LDR. Jadi alhamdulillah sekarang kami tinggal di tempat yang sama. Tapi sedihnya sama sih, kayaknya sama semua teman-teman diaspora lainnya. Sedihnya pasti jauh dari keluarga, jauh dari orang tua, jauh dari adik-adik aku. Terus di sini semua makanannya juga, kalau misalkan aku kangen sama makanan Indonesia susah. Jadi aku harus masak sendiri gitu. Itu aja sih, tapi selebihnya alhamdulillah aku senang. Cuacanya juga sebenarnya aku juga lebih prefer musim dingin dibandingin musim panas. Jadi aku alhamdulillah tidak ada masalah dengan cuaca dan lain sebagainya. Dulu juga aku pernah tinggal di Jerman. Jadi buat informasi, di Austria ini di sini bahasa nasionalnya itu bahasa Jerman Austria. Jadi mirip-mirip dengan bahasa Jerman di Jerman. Jadi ketika pindah ke sini aku nggak terlalu asing sih sama bahasanya, sama situasinya gitu. Jadi itu juga yang membantu proses kepindahannya itu, jadi tidak terlalu sulit gitu. Oke, bahasa yang digunakan di keluarga Mbak Yasi apa sih? Apakah bahasa Indonesia, bahasa Inggris, atau ada bahasa khas dari Australia, dari Wina gitu? Ya, bahasa yang digunakan di keluarga kami. What language we use? There is only English that both of us speak, so we use English. Ya, jadi kami berdua menggunakan bahasa Inggris. Sama anak lainnya juga kami menggunakan bahasa Inggris. Harusnya sih sekarang mulai di bahasa Jerman juga sih, cuma karena sekarang unfortunately kebiasaannya bahasa Inggris semua, jadi otomatis sekarang bahasa Inggris. Cuma aku sekarang mulai membiasakan untuk bicara sama Annalena pakai bahasa Indonesia, jadi supaya nanti dia nggak lupa sih sama bahasa Indonesia gitu. Makanan favorit apa yang paling disukai oleh suami Mbak Yasi tapi makanan yang berasal dari Indonesia nih? Makanan Indonesia favorit Benjamin. What is your favorite Indonesian food? That's a really difficult question, because in Indonesia you have so many different flavors and dishes, and I really like them all, so I cannot give one answer. It's like I love everything. Jadi Benjamin suka semua makanan Indonesia.
Tapi sayangnya karena makanan kita bumbunya tuh terlalu berasa gitu ya, jadi unfortunately you can't really eat it because of your stomach. Ya, tapi dia seneng banget sama semua makanan. Dia udah cobain banyak, cobain ayam geprek, nasi goreng, bakso, semuanya dia suka. Pertanyaan berikutnya, apa pesan Mbak Yasi untuk orang-orang dari Indonesia yang ingin menikah dengan pria ataupun wanita yang berasal dari Austria? Selanjutnya, apa pesan untuk teman-teman yang mau menikah dengan orang Austria? Sebenarnya aku ini sebenarnya pesannya in general aja, karena menurut aku dari manapun asalnya dia, mau dia orang Indonesia, mau dia orang Austria atau dari manapun, sebenarnya sama aja. Yang pasti kalau misalkan masih dalam tahap pendekatan, apalagi terutama kalau kenalnya dari internet, jangan invest too much in the beginning, like get to know that person, terus pastinya ketemu langsung dulu, dilihat dulu, dicek lagi backgroundnya, keluarganya bagaimana, asalnya dari mana, dan pekerjaannya bagaimana, dan terutama bagaimana dia memperlakukan kamu gitu. Jangan sampai karena mentang-mentang dia bule atau karena ganteng atau karena cantik terus lalu ignore the other things from them. And do you have any message? Yeah, message. If you want to meet someone from Austria, I would say, like, yes, try to meet someone, but I don't think you have to go for nationality. It's better if you look for compatibility, like that you find someone who fits you and that like you have the right chemistry and so on. Austrians in general are good people, but I wouldn't like focus on where someone comes from. Ya, karena dari manapun asalnya, kalau emang udah cocok ya cocok. Kalau orang baik dan orang nggak baik itu di mana aja ada. Jadi jangan terlalu fokus ke nationality atau ras. Jadi yang penting kalau mencari pasangan hidup pastinya yang cocok, yang sejalan visi misinya dengan kita, yang tujuan hidupnya nggak perlu sama tapi selaras dan sama-sama mau ya susah senang berdua gitu sampai nanti mau memisahkan. Nah guys, itu dia kisah pernikahan beda negara ya antara Indonesia dan juga Austria ya, antara Mbak Yasi dengan Mas Benyamin. Semoga video kali ini bermanfaat untuk Anda semuanya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen channel Jarwo Songha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.